Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga anak-anakku sekalian tetap bersemangat untuk terus menambah pengetahuan ya. Baiklah anak-anakku sekalian, bagaimana, sudah sholat duha atau belum? Yang belum sholat duha silahkan jangan lupa untuk melaksanakan sholat duhanya ya. Juga terlebih dahulu jangan lupa untuk sarapan ya sebelum belajar, supaya tubuh kita lebih berenergi dan juga ketika belajar menjadi lebih konsentrasi ya. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini dengan terlebih dahulu membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dengan mudah kita pahami dan juga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan perluaskanlah kepahamanku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, tema 4 tentang kewajiban dan hak ya. Dilanjutkan ke pembelajaran 5 halaman 32. Silahkan disiapkan buku paket tema 4-nya dan juga buku catatannya. Setelah kita siapkan bukunya, yang dibuka buku paketnya halaman 32. Ayo mengamati. Simaklah temanmu yang sedang membaca ya. Jadi semuanya membaca ya. Simak Pali baca, kemudian kalian juga ikut membaca di dalam hati. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Rumah merupakan tempat berlindung dan beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepas lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur, hati akan senang. Bagaimana? Sudah dibaca? Nah, pada tugas yang pertama ini, pada teks rumah tempat berlindung, anak-anakku sekalian cukup temukan di mana letak saran yang terdapat dalam cerita rumah tempat berlindung ya. Jadi nanti anak-anakku sekalian cukup mencari saran yang terdapat pada cerita rumah tempat berlindung. Dari paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat, kira-kira di mana ya letak saran yang terdapat dalam cerita tersebut? Nah, nanti anak-anakku sekalian tulis di buku catatannya saran yang terdapat pada cerita rumah tempat berlindung. Kemarin sudah belajar kan bagaimana tentang kalimat saran? Ya, sebaiknya, atau aku menyarankan, atau ibu menyarankan. Nah, contohnya seperti Udin sakit gigi karena kebanyakan makan permen, karena terlalu banyak makan permen. Saranku, aku menyarankan sebaiknya Udin mengurangi makan yang manis-manis, khususnya permen. Seperti itu bunyi kalimat saran ya. Jadi ada kata mungkin kata sebaiknya dan atau kata
aku menyarankan atau ibu menyarankan. Nah, seperti itu, ada kalimat sarannya. Nah, tugas yang pertama, anak-anakku sekalian, cari kalimat saran yang terdapat di dalam cerita Rumah Tempat Berlindung. Itu tugas yang pertama. Kemudian kita lanjut halaman 35. Ayo berlatih. Masih tentang hak dan kewajiban. Kali ini kita akan sedikit mempelajari tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Apa saja sih kewajiban kita di rumah? Apa saja sih yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab ketika di rumah? Dan apa saja yang kita dapatkan atau hak yang kita dapatkan ketika di rumah? Kita akan pelajari pada hari ini. Ayo berlatih. Dibuka bukunya halaman 35. Kamu wajib bersyukur memiliki tempat tinggal. Tempat tinggal akan melindungi dirimu dari bahaya. Kamu juga wajib merawat dan melindungi tempat tinggalmu. Apa saja kewajiban dan hakmu berkaitan dengan tempat tinggal? Nah, di bawahnya di halaman 35 ada kewajiban dan hak di rumah. Paldi tidak bosan untuk menjelaskan ulang tentang kewajiban dan hak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah yang kita dapatkan. Antara hak dan kewajiban, mana yang terlebih dahulu harus dilaksanakan? Yang terlebih dahulu harus dilaksanakan adalah kewajiban. Setelah kita melakukan kewajiban, barulah kita akan mendapatkan hak, ya. Jadi itu paling mengingatkan kembali tentang kewajiban dan hak. Baiklah anakku sekalian, kita lihat kewajiban dan hak di rumah. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Yang ketiga, bicara lembut dan sopan. Kita buka lagi halaman 36. Membantu merapikan dan menata rumah. Yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Yang keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Yang ketujuh, diperlakukan dengan lembut dan sopan, saling menolong dan memaafkan. Yang kesembilan, mendapat tempat tinggal. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan dan kerapihan. Paling ingin sedikit membahas. Yang pertama, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Apakah itu kewajiban atau hak? Nomor 1 merupakan kewajiban, ya. Kemudian nomor 2, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Nah, dari kata-katanya saja, mendapat rumah yang bersih dan rapi. Apakah itu kewajiban atau hak? Ya, betul. Yang kedua adalah hak. Ya, hak kita adalah mendapat rumah yang bersih dan rapi. Kemudian yang ketiga, bicara lembut dan sopan. Kira-kira itu kewajiban atau hak? Ya, itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang harus kita lakukan adalah bicara lembut dan sopan ketika di rumah dan ketika dimanapun kalian berada. Nomor 4, membantu merapikan dan menata rumah. Apakah itu hak atau kewajiban? Ya, nomor 4 adalah kewajiban. Kewajiban kita membantu merapikan dan menata rumah. Yang kelima, dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Kalian dicintai, kalian dijaga, kalian dilindungi, dan kalian dihargai di rumah. Apakah itu merupakan hak atau kewajiban? Nomor 5 adalah hak. Hak kita yang kita dapatkan di rumah adalah dicintai, dijaga, dilindungi, dan dihargai. Kemudian yang keenam, saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Hak atau kewajiban? Ya, kalau yang nomor ini bukan hak, ya. Yang nomor 6 merupakan kewajiban.
Kewajiban kita yang harus kita lakukan adalah saling mencintai, menjaga, melindungi, dan menghargai. Nomor 7, diperlakukan dengan lembut dan sopan. Kita di rumah diperlakukan dengan lembut dan sopan merupakan hak atau kewajiban. Ya, karena itu yang kita dapatkan, ya, diperlakukan dengan lembut dan sopan itu yang kita dapatkan. Jadi nomor 7 merupakan hak. Nomor 8, saling menolong dan memaafkan. Apakah itu kewajiban atau hak? Nomor 8 merupakan kewajiban. Kewajiban kita yang harus kita laksanakan adalah saling menolong dan saling memaafkan. Yang kesembilan, mendapat tempat tinggal. Hak atau kewajiban. Dari kata-katanya saja sudah jelas ya, nomor 9 itu adalah hak. Nomor 10, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Kira-kira hak atau kewajiban ya, menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Karena itu merupakan sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan, jadi nomor 10 merupakan kewajiban. Nah, untuk tugas yang kedua, yang halaman 36, anak-anakku sekalian, coba cari 3 kewajiban lagi dan 3 hak lagi yang kalian dapati di rumah. Apa saja sih kewajiban kalian di rumah? Dan apa saja sih hak kalian di rumah selain dari yang ada dari nomor 1 sampai nomor 10 tadi, ya. Jadi kalian cari lagi 3 kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah dan 3 hak yang kalian dapatkan di rumah selain dari nomor 1 yang tadi, nomor 1 sampai nomor 10. Itu tugas yang kedua, halaman 36. Kita lanjut halaman 37. Ayo berlatih. Nah, pada halaman 37 itu materinya tentang matematika, tentang mencari kemungkinan penjumlahan dengan hasil yang sudah diketahui. Ayo berlatih. Ayah Udin ingin rumah mereka nyaman. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Nah, nomor halaman 37 sama seperti tugas-tugas sebelumnya yang matematika, mencari kemungkinan penjumlahan dengan hasil yang sudah ada. Halaman 37 ini hasilnya sudah kita ketahui. Hasilnya adalah 980. Dari nomor 1 sampai nomor 5 hasilnya sudah diketahui 980. Nah, anak-anakku sekalian, cukup mencari kemungkinan penjumlahan yang hasilnya 980. Kira-kira berapa saja ya? Ya, itu seperti yang sudah kemarin dibahas. Jadi mencari kemungkinan penjumlahan dengan hasil yang sudah ada, ya. Itu tugas yang ketiga. Jadi tugas yang pertama, anak-anakku sekalian, tugasnya halaman 33. Kalian tugas yang pertama mencari kalimat saran dalam cerita Rumah Tempat Berlindung. Tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian cari 3 kewajiban dan 3 hak di rumah selain tadi yang nomor 1 sampai nomor 10, ya. Tugasnya halaman 36. Tugas yang ketiga, halaman 37, kalian cari kemungkinan penjumlahan dengan hasil yang sudah diketahui, yaitu 980, ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin itu saja tugas yang pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini, dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Semoga apa yang Pak Ali sampaikan dan Pak Ali jelaskan dapat dengan mudah anak-anakku sekalian pahami dan juga menjadi manfaat untuk anak-anakku sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Pesan untuk hari ini, anak-anakku sekalian, syukuri tempat tinggalmu bagaimanapun keadaannya.
kita harus bersyukur. Bagaimanapun keadaan rumah kita harus bersyukur karena kita harus lihat di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersyukur.